Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum ibu tanya ini, masih semangat belum? Ya, alhamdulillah masih semangat semua ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang ibu ingin tanya nih. Kalian tahu nggak, kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Nah, siapa yang tahu? Tidak ada ya? Iya. Nah, ibu akan jelaskan ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Nah, ternyata ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungan di sekitarnya pada suatu daerah tertentu. Nah, ilmu yang mempelajari ekosistem ini disebut dengan ekologi. Nah, ekologi sendiri berasal dari dua kata nih, yaitu oikos dan juga logos. Nah, oikos ini memiliki arti yaitu rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos itu adalah memiliki arti yaitu ilmu. Jadi ekologi ini mempelajari tentang bagaimana interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan fisik atau abiotik ya, maupun antar organisme lainnya yaitu biotik. Nah, istilah ekologi itu sendiri pertama kali ditemukan oleh H. Haeckel pada tahun 1834 sampai dengan 1919, yaitu seorang ahli biologi ternama dari Jerman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen penyusun dari ekosistem ya. Nah, komponen penyusun ekosistem itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada komponen abiotik dan ada yang namanya komponen biotik ya. Apa sih itu komponen biotik dan apa sih itu komponen abiotik itu? Jadi, kita akan membahas terlebih dahulu tentang komponen abiotik ya. Komponen abiotik itu adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda mati. Jadi komponen abiotik ini sangat penting perannya, yang mana dia ini sangat berpengaruh terhadap jenis atau pola hidup komponen biotik dalam suatu ekosistem. Nah, contohnya sendiri ya ini ada udara, ada air, ada angin, ada juga sinar matahari. Selanjutnya adalah komponen biotik. Jadi, komponen biotik ini terdiri atas semua makhluk hidup, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme lainnya ya. Nah, di antara komponen biotik tersebut terjadi saling interaksi dan akan saling mempengaruhi terhadap penyebaran dan kepadatan jenis suatu makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang kemudian nantinya akan menciptakan tingkatan-tingkatan organisme di kehidupan. Nah, berikut ini terdapat tingkatan-tingkatan organisme di kehidupan pada ekologi, yang mana dimulai dari individu. Nah, individu ini yang berkumpul di satu waktu dan pada tempat tertentu disebut dengan oprosi. Nah, kemudian populasi kumpulan dari populasi ini akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, elemen-elemen komunitas ini kemudian akan menjadi makhluk hidup yang termasuk dalam anggota ini adalah tumbuhan atau alga dan juga lumut. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Nah, konsumen merupakan anggota makhluk hidup yang bersifat heterotrof, atau artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga dia bergantung pada makhluk hidup yang lain, baik itu yang autotrof maupun sama heterotrof. Nah, contohnya ini ada yang namanya harimau, ada juga kambing. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dekomposer atau pengurai. Nah, ini merupakan anggota organisme yang memakan organisme mati atau organisme lainnya ya. Jadi produk-produk limbah organisme lain
Contoh dari komponen pengurai ini seperti jamur dan bakteri pembusuk, ternyata hasil dari pengurangan oleh organisme ini akan kembali menjadi unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang interaksi antar spesies. Nah, tipe interaksi antar spesies ini ada bermacam-macam. Yang pertama, ada netralisme, dan netralisme ini adalah interaksi antar dua atau lebih spesies yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi tersebut. Namanya saja kan netral, berarti dia tidak terpengaruh. Jadi, tidak untung dan tidak rugi. Untuk contohnya sendiri adalah ayam mencari makan cacing, dan untuk contoh kedua yaitu kucing mencari makan tikus. Kemudian ada kompetisi atau persaingan. Nah, kompetisi adalah interaksi dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Nah, interaksi antar spesies yang ketiga ada komensalisme. Nah, komensalisme yaitu interaksi antar dua atau lebih spesies yang salah satunya itu tidak diuntungkan. Jadi, salah satu pihaknya tidak diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau dia itu tidak dirugikan begitu. Kemudian interaksi antar spesies yang keempat yaitu ada interaksi amensialisme. Contohnya itu seperti tanaman penghasil allopapi. Terus nah, yang kelima ada paralitisme ya. Paralitisme adalah interaksi antar dua spesies atau lebih yang berakibat satu dari pihak itu. Nah, artinya akan dirugikan, sedangkan pihak yang lainnya beruntung. Nah, pihak yang dirugikan ini biasanya disebut dengan inang, dan pihak yang diuntungkan ini biasanya disebut dengan parasit ya. Untuk contohnya apa sih? Contohnya itu ada benau yang mereka ada pohon dan nyamuk yang menghisap darah manusia. Itu contohnya ya, itu contohnya. Kemudian ya, yaitu ada predasi atau pemangsa. Nah, predasi yaitu interaksi makan dan memakan dan dimakan gitu ya antar organisme. Nah, umumnya predasi atau predator ini berukuran lebih besar daripada mangsanya. Contohnya itu harimau dengan zebra, kucing dengan tikus. Nah, yang ketujuh ada protokooperasi. Protokooperasi itu interaksi antar dua spesies atau lebih ya, yang mana masing-masing pihak ini nantinya memperoleh keuntungan, tetapi asosiasi tersebut tidak merupakan suatu keharusan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada kerbau, ada burung jala. Kenapa saya memberi contoh ini? Karena si burung jala ini bisa mendapatkan makanan dari si kerbau. Nah, padahal si burung jala ini dia itu bisa mendapatkan makanan dari yang lainnya. Jadi dia itu tidak bergantung dari kutu si kerbau ini, ya. Nah, si kerbau ini dia mendapatkan keuntungan yaitu dia terbebas dari kutu-kutunya ya. Makanya dia termasuk contoh dari protokooperatif. Nah, yang kedelapan ada mutualisme ya. Mutualisme ini sendiri yaitu interaksi antar dua spesies atau lebih yang mana masing-masingnya ini memperoleh keuntungan. Jadi sifatnya ini dia saling membutuhkan sehingga asosiasi tersebut merupakan suatu kehausan. Nah, contohnya ini adalah ada rayap dan juga ada flagellata. Yang mana flagellata ini hidup di usus rayap. Nah, rayap itu juga bisa mencerna kayu yang dimakannya itu berkat bantu dari si flagellata ini. Dan flagellata ini bisa karena dia memiliki inang yaitu inang usus dari rayap tersebut. Sampai sini paham kan? Nah, jadi itu semua adalah interaksi antar spesies. Nah, jadi itu adalah pertemuan kita kali ini. Nah, pesan ibu, semoga kalian nanti akan belajar lagi ya, dan mendalami apa yang ibu bahas-bahas tentang ini, yaitu tentang ekosistem ini.
Semoga kalian paham. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.